Shalom saudara, mari kita muliakan Tuhan di pagi hari ini. Kita tinggikan nama Tuhan dengan setiap kerendahan hati kita. Boleh semakin hari boleh dekat dengan Tuhan. Dengan segenap hati kita memuliakan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati memuliakan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan nama-Mu.
karena Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus penolong kami, juru selamat kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati kami boleh selalu rendah hati Tuhan, menjaga setiap emosi kami, menjaga setiap perilaku kami, tingkah laku kami Tuhan. Di sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami boleh rendah hati seperti Engkau Tuhan. Rela rendah hati, rela dicaci. Terima kasih Tuhan Yesus, bila kami boleh seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami ya Tuhan, kami boleh selalu memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Bila Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, yang boleh menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Bila kami menjadi anak-anak, menjadi hamba-Mu yang rendah hati, hamba yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami boleh layak bersama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami siap beratas hari ini dan dengarkan sabda firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema hari ini adalah ganjaran kerendahan hati. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ternyata kalau kita punya yang namanya kerendahan hati, kita dapat ganjaran loh. Kita langsung buka saja firman Tuhan dalam Amsal pasal ke-22 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Perhatikan, pertama adalah kekayaan, kedua kehormatan, ketiga dan kehidupan. Wow. Luar biasa men. Ganjaran kerendahan hati yang pertama di sini dijelaskan adalah kekayaan, ya toh? Saya ulangi lagi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Wow. Ternyata kalau kita rendah hati kita kaya men. Benarkah seperti begitu? Apakah orang yang rendah hati benar-benar akan kaya? Saya punya seorang teman, bener-bener dia tuh orang yang humble, rendah hati sekali, tidak gampang marah, diejek, bahkan dihina pun dia tidak marah, bener, rendah hati sekali. Sekarang dia menjadi kepala asrama. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ada di lampu merah, dia di sebelah kanan saya, tapi dia tidak tahu kalau itu saya. Saya sengaja tendang kakinya, dia cuma minggir aja gitu, tidak marah. Saya tendang lagi dengan kenceng, dia tidak marah, diam aja. Begitu saya buka topi, saya buka helm, wah kue toh, itu loh, rendah hati. Coba saudara, kakinya dia tendang di lampu merah. Saya kira segala macam kebun binatang keluar ya, tapi dia tidak marah, bener-bener rendah hati orangnya. Saya sudah bertahun-tahun mengerti dia itu rendah hati, tapi dia kaya? No, tidak kaya. Hidupnya justru tidak kaya. Perhatikan, lantas apa di sini arti kekayaan? Katanya kan di sana orang yang rendah hati akan kaya. Mana? Banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang rendah hati nggak kaya. Justru banyak orang-orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan malah kaya. Jadi sinkron nggak firman Tuhan ini? Ayo coba berpikir, benerkah orang yang rendah hati kaya? Nah, setelah saya pelajari, nanti saudara belajar sendiri ya, biar jangan cuma dengerin khotbah, sekali-kali belajar firman Tuhan juga. Kekayaan di sini ternyata adalah bahagia, artinya menurut terjemahan yang lain. Karena pencapaian tertinggi hidup seseorang itu bahagia, bukan kaya. Bener nggak? Kalau di terjemahan lain di sana dikatakan bahagia. Oke lah, kalau bahasa asli di sana dikatakan ke Inggrisnya itu rich. Rich itu kaya, tetapi di sana bukan wealth. Wealth itu berbicara properti, aset itu kaya, tapi di sini bukan wealth, tapi rich. Kaya itu banyak definisinya. Bukankah ada orang berkata, oh dia kaya anak, kaya harta ya, kaya akan budaya Indonesia, kaya suku, kaya budaya, kaya bahasa, itu kan kaya juga. Tapi di sini apakah kaya harta seperti itu? Kan tidak. Tetapi yang saya pelajari, ini menurut saya, kaya di sini adalah bahagia. Perhatikan,
Puncak tertinggi kehidupan seseorang dalam hidup ini adalah bahagia. Bukankah banyak orang-orang yang kaya raya tapi justru hidupnya tidak bahagia, justru berakhir dalam bunuh diri, seperti yang saudara tahu mungkin di artis-artis yang bunuh diri di ruang hotel apartemennya. Banyak orang-orang kaya akhirnya berujung perceraian dan berakhir di persidangan dan akhirnya penggugatan macam-macam lah. Ya, jangan sampai tunggu kita kalau udah mau mati divonis Tuhan 2 tahun, kita akan mati baru kita rendah hati. Jangan seperti begitu ya. Tetapi di sini dijelaskan bahwa orang yang rendah hati dia akan bahagia karena uang tidak melulu bisa membuat kita bahagia. Bedakan ya, perhatikan. Gaji 10 juta 1 bulan sama gaji 2 juta. Bahagia mana? Secara logika bahagia 10 juta karena padahal gaji 10 juta itu mengikuti gaya hidup. Semakin besar gaji orang, semakin besar pendapatan orang, semakin tinggi juga, menyesuaikan juga lifestyle-nya, kebutuhannya. Dan uang tidak selalu membuat kita bahagia. Tapi kalau kita rendah hati dan takut akan Tuhan, selalu pasti bahagia. Itu dia. Karena ada sebuah survei, ada 2 orang diteliti ya. Ketika mereka sama-sama kaya, ketika mereka sudah tua, yang dibahas bukan kekayaannya, bukan. Tetapi anakmu berapa, cucumu berapa, aduh zaman dulu ya bahagia sekali kita ya. Coba perhatikan, kalau kakek-kakek, nenek-nenek ketemu, yang dibahas bukan asetnya, bukan pertambahan 0 di rekening mereka, bukan. Tetapi kadang-kadang ada, aduh sakitmu sekarang apa? Aku encok, aku buyutun, sikilku kedut-kedut, atau aku sekarang gampang capek, gampang pusing. Loh itu loh. Jadi yang dibahas bukan kekayaan, tapi justru sakit penyakit, masa lalu, aduh cerita-cerita lalu, aduh bahagianya. Artinya apa? Puncak tertinggi kehidupan manusia itu adalah kebahagiaan. Nah, orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, ganjarannya adalah bahagia. Itu dia. Jadi kekayaan di sini menurut saya adalah bahagia. Orang yang rendah hati pasti bahagia. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan pasti bahagia. Itu dia kuncinya. Jadi apapun ceritanya, apapun problemnya, apapun kasusnya, kalau saudara tetap rendah hati dan takut akan Tuhan, endingnya pasti bahagia. Tetapi kalau saudara mengejar harta, mengumpulkan harta begitu luar biasanya, dan Anda lupa takut akan Tuhan, endingnya pasti tidak akan bahagia. Tetapi kalau saudara mengejar Tuhan dan rendah hati di hadapan Tuhan, endingnya pasti bahagia. Itulah ganjaran kerendahan hati. Orang yang rendah hati, hidupnya pasti akan bahagia. Itu sudah dibuktikan. Seperti Yusuf. Yusuf itu rendah hati luar biasa. Luar biasa. Bahkan dia difitnah, dibuang ke sumur. Dia tetap rendah hati. Justru mendoakan yang baik. Endingnya apa? Endingnya bahagia. Itu loh. Jadi survei membuktikan, sejarah membuktikan orang yang rendah hati endingnya bahagia, bukan cuman kaya. Karena kaya itu definisinya terlalu lebar. Tapi di sini pasti bahagia. Karena orang kaya belum tentu bahagia, tapi orang bahagia pasti dia hidupnya bahagia. Tetapi lebih daripada itu, rendah hati dan takut akan Tuhan. Wow, itu saudara. Jadi kekayaan di sini bukan kaya duit, karena banyak orang yang kaya juga tidak bahagia. Yang kedua di situ dijelaskan dalam ayat yang sama, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Yang kedua, kehidupan. Apakah orang rendah hati akan hidup? Nggak usah rendah hati juga banyak orang hidup kok. Apa artinya? Menurut yang saya pelajari, kehormatan di sini adalah kemuliaan. Mulia. Orang yang rendah hati pasti mulia. Endingnya pasti mulia. Bersama dengan Tuhan pasti endingnya mulia. Wow, diterjemahkan di sana itu mulia, hidupnya akan bahagia dan mulia atau makmur. Bukan kaya tapi mulia dan makmur. Kalau di terjemahan yang lain di sana dijelaskan itu seperti sebuah kayak seperti penghormatan daripada Tuhan. Karena begini loh, kita hidup ini jangan cari hormat manusia deh. Kalau kita rendah hati, kita akan dihormati Tuhan apapun kondisi kita. Karena paling penting dalam kehidupan ini rendah hati. Sesulit-sulit apapun hidupmu, seberat-berat apapun hidupmu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berdoa, datang kepada Tuhan. Maka hidupmu akan diangkat. Karena ketika engkau angkat tangan, engkau menyerah, engkau tidak mampu, maka Tuhan akan turun tangan.
Jadi Tuhan selalu bekerja ketika kita tidak mampu. Kalau engkau mampu, ngapain Tuhan bekerja? Ketika engkau lemah, ketika engkau tidak berdaya, disitulah justru tangan Tuhan turun. Tetapi kalau engkau merasa mampu, engkau merasa kuat, engkau merasa bisa, Tuhan tidak menolongmu. Tetapi justru engkau ketika mengangkat tangan, merasa kau tidak mampu atau bukti sebagai engkau menyerah kepada Tuhan. Oh God, saya sudah tidak kuat Tuhan, please help me. Waktunya Tuhan turun tangan. Itu loh penghormatan daripada Tuhan. Wow, yang terakhir, yang ketiga di situ dijelaskan adalah kehidupan. Apakah orang rendah hati akan hidup? Banyak orang gak rendah hati juga hidup. Tetapi artinya apa? Orang rendah hati mendapat kehidupan. Justru orang ateis juga hidup. Apa artinya seperti begitu? Apa artinya ayat ini? Orang yang rendah hati akan dapat kehidupan. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan, mereka juga hidup. Mereka juga sukses. Apa artinya ayat ini? Nah, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, setelah terpelajari, orang yang rendah hati akan mendapatkan kehidupan. Di sana adalah hidup yang benar. Orang yang rendah hati, dia akan dituntun Tuhan kepada jalan hidup yang benar. Itu yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Apa? Hidup benar. Itu yang Tuhan mau, bukan hartamu. Kalau engkau rendah hati di hadapan Tuhan, engkau akan dituntun kepada kehidupan yang benar. Karena terjemahan yang lain di sini adalah hidup yang benar. Karena banyak orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, mereka dapat hidup kok. Tetapi kenapa di sini dikatakan kalau kita rendah hati kita mendapat kehidupan? Karena di ayat yang ke-6 perhatikan di sana. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan, kalau dari masa muda kita sudah kita rendah hati di hadapan Tuhan, di masa tua kita pun kita akan tidak menyimpang daripada kebenaran. Itu loh, perhatikan itu. Itu kuncinya. Kalau kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan, kita akan dituntun, diarahkan hidup yang benar. Ini ayatnya, ayat yang ke-6. Jadi bukan cuma hidup seperti seonggok daging kita hidup, tidak. Orang yang rendah hati akan mendapatkan kehidupan apa? Kita diarahkan menjadi orang yang hidup yang benar. Sampai kapan? Sampai masa tua kita, hidup kita akan benar. Caranya bagaimana? Rendah hati di hadapan Tuhan. Itu loh enaknya mengikut Tuhan itu. Indah mengikut Tuhan itu kalau kita mengerti dan memahaminya. Terus terjemahan yang lain di sana dikatakan adalah umur panjang dan selamat. Jadi kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, bukan cuma kita diarahkan Tuhan sampai masa tua kita hidup yang benar, tetapi umur kita panjang dan kita selamat di dunia bahkan di surga nanti. Oke, friend? Saya pikir demikian firman Tuhan yang singkat ini. Kiranya Roh Kudus menerjemahkan kepada saudara semuanya sesuai kapasitas iman kita masing-masing. God bless you. Amen.